Oke, shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari Minggu ini, di minggu pertama di bulan Juli, kita kembali beribadah. Dan pada hari Minggu ini kita akan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum mempersiapkan roti dan anggurnya, boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Dan sekarang kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Persiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, selalu bersekutu denganmu Tuhan. Silakan keluarga Bang Armstrong untuk mengangkat pujian ini. Sepanjang hidup hanya Engkau ada kekuatan selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Persilakan pada hambanya untuk membuka ibadah hari ini. Kita satu dalam doa. Segala puji syukur kemuliaan hormat kami kembalikan kepadamu Bapa Sang Pemilik kehidupan. Di ibadah Minggu Kudus pada hari ini kami jemaatmu Bapa kembali berkumpul bersama lewat ibadah online Tuhan. Kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang omnipresent, hadir di segala tempat, akan memberkati dan mengurapi kami semua jemaatmu yang mempersiapkan diri hari ini untuk beribadah kepada Engkau. Ibadah Minggu Kudus pada hari ini dirangkaikan dengan ibadah perjamuan kudus Tuhan. Biarlah kasih anugerah daripada Tuhan boleh melingkupi kehidupan kami, membuat kami boleh fokus kepadamu pada hari ini, lewat ibadah yang kami lakukan pada hari ini Bapa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau tabiskan ibadah kami. Kiranya kasih dan pertolongan daripada Tuhan Sang Pemilik kehidupan akan turun di atas jemaat, akan memberkati jalannya ibadah kita dari awal pertengahan hingga berakhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada Diaken Eri. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Salam sehat semuanya. Saya lihat sih semua, wah ramai sekali ini. Puji Tuhan ya. Sehat semua di dalam perlindungan Tuhan semua. Kita memasuki masa PPKM di mana kembali ke 1 tahun yang lalu mungkin
kita kembali dibatasi semua pergerakan, semua kegiatan, tapi demi mendukung dan memberantas si COVID-19, kita emang harus menaati. Saya harap semua Bapak Ibu menerapkan protokol kesehatan yang baik, supaya kita terhindar semua dari COVID-19. Dan yang pastinya pasti perlindungan Tuhan juga kita harus minta. Nah, tanpa perlindungan Tuhan, apalah kita. Kita mau angkat satu pujian, kita mau memuji Tuhan, kita katakan, dia Yesus, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Saya persilakan keluarga Bang Armstrong. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah berkata, bersama dinalaskan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia bergerak di hidupku, ya Tuhan, Allah berkuasa. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Pujian ini mengatakan dia sungguh baik, dia sangat baik, dan begitulah kita membuka kesaksian hidup kita pada hari Minggu ini. Saya persilakan Bapak Ibu, saya buka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu sekalian. Bila ada yang mau memberikan kesaksian, saya persilakan. Bisa melambai supaya operator bisa mengaktifkan speakernya. Ada yang mau mempersembahkan pujian juga boleh. Om David sudah melambai. Tolong Pak Yuswa diaktifkan speakernya.
I was on his mind. He knew me, yet he loved me. He whose glory made the heaven shine. So unworthy of such mercy, yet when he was on the cross, I was on his mind. The look of love was in her face, the throne in her head. The blood was on her scarlet robe, just a crimson red. Though her side was on the crowded gate, he looked ahead and died. For when he was on the cross, I was on his mind. He knew me, yet he loved me. He whose glory made the heaven shine. So unworthy of such mercy, yet when he was on the cross, I was on his mind. He knew me, yet he loved me. He whose glory made the heaven shine. So unworthy of such mercy, yet when he was on the cross, I was on his mind. Yet when he was on the cross, I was on his mind. Pujian yang luar biasa, terima kasih Om David.
atas pujiannya yang sungguh indah. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau memberikan kesaksian. Oke, puji Tuhan, mungkin ruang kesaksian kita tutup. Sampai di sini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman beserta dengan perjamuan kudus. Kita mau siapkan hati kita, kita angkat satu pujian bagi Dia. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah di hari Sabat hari Minggu ini, dirangkaikan dengan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus, karena ini adalah awal minggu buat kami Tuhan, di bulan yang akan kami lalui. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu dan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang disampaikan dapat menguatkan kami semua. Kami semua dapat diberikan kepastian dan jawaban dari setiap pergumulan kami. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu semua, dan urapi juga jemaat yang sebentar mendengarkan recording ini. Supaya apapun pergumulan mereka, firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Beberapa hari ini saya merenung-merenung dengan situasi pandemi ini sambil saya berdoa. Terus buat bangsa ini, buat jemaat GKI Given juga, dan simpatisannya,
supaya kita tetap sehat dan kita tetap dijaga oleh Tuhan, karena saya yakin Roh Kudus dan perlindungan darah Yesus itu sangat kuat, besar kuasanya. Tapi tetap juga kita harus jaga kesehatan, jaga prokes juga. Jangan kita keluar rumah kita tentang, mana nih kok? Itu kan ngawur ya kan. Banyak orang begitu bilang, ada banyaklah di media sosial sekarang, banyak orang tidak. Saya itu orang-orang yang kalau bahasa Inggrisnya stupid. Kalau bahasa Medannya lautudialai. Masih kita tema firman Tuhan saya adalah Tuhan menguji hati kita. Saya mengangkat tema ini karena saya mau bahas ya. Apa yang diuji? Saat ini kita sedang diuji oleh situasi dan keadaan. Bagaimana kita merasakan terhimpitnya kehidupan kita. Gerakan kita. Tapi di belakang keadaan ini, Tuhan lagi membangun sebuah infrastruktur. Untuk apa? Untuk Injil dikabarkan sampai ke penjuru bumi, sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita merenungkan, terjadilah perubahan dinamika dalam beribadah. Orang beribadah sekarang lebih menggunakan Zoom atau media sosial. Dan sejalan dengan program pemerintah akan meningkatkan jaringan-jaringan internet sampai ke pelosok-pelosok. Sampai ke pulau-pulau terpencil akan dibangun jaringan-jaringan internet. Akhirnya apa? Akhirnya di dalam satu masa firman Tuhan akan disebarkan sampai ke penjuru bumi. Dan itu mendekati hari yang Tuhan janjikan, hari kedatangan Dia. Jadi sekarang kita dilatih untuk beribadah dari rumah, untuk stay dengan keluarga, untuk bekerja dari rumah, untuk lebih memahami satu sama lain di dalam keluarga, untuk lebih mendekatkan hubungan keluarga. Dan buat orang percaya, Tuhan akan menjaga kita. Tuhan menguji iman kita. Memang ada sedikit kebingungan dalam beribadah Zoom. Saya sendiri pertama kali saya agak merasa kapannya ada nggak sih kalau ibadah Zoom? Tapi ketika saya dia berdoa bahwa di dalam bahasa asli Tuhan kita itu apa? Tuhan kita omnipresent. Omnipresent. Tuhan kita omnipresent. Dia ada di tempatnya Pak Armstrong, dia ada di Tante Eda, di Bu Vera, di Pak Indra. Itu omnipresent. Dan setiap orang yang masuk ke bangku sekolah teologi akan belajar itu. Jadi, di sini diajar kita, diuji kita. Bagaimana kita beribadah tanpa mengenalkan pertemuan sehari-hari, tapi kita khusus dengan Dia. Di rumah Pak Indra hanya berdua dengan Bu Fitri dan keluarganya dengan Tuhan yang omnipresent itu. Jadi Tuhan membangun sebuah cara kita, tatanan hidup baru kita untuk beribadah dengan modeling yang baru. Karena Allah itu adalah Allah omnipresent. Allah ada di tempat Ibu Lydia, Allah ada di tempat Ibu Lulu, Allah ada di tempatnya Diaken Erik saat ini. Karena Dia betul-betul dimanapun kita ada, disitulah kita hidup, kita bersama dengan Dia. Nah, saya akan baca di dalam Amsal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Amsal 16 ayat 1 sampai dengan 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati.
Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Percuma kita berpikir-pikir, kita berandai-andai, percuma kita merancang-rancang, karena sekalipun kita menimang-nimang, karena semua jawaban dan kepastian dan rancangan hidup ada di tangan Tuhan. Rancangan hidup kita semua orang percaya ada di tangan Tuhan. Tuhan sudah menata kehidupan kita. Tuhan sedang membangun kehidupan kita. Mana pernah kita membayangkan, ya, kalau kita lihat, ya, mana pernah, saya kasih contoh Om David, ya. Mana pernah Om David membayangkan pertama. Oke? Ini contoh kecil, ya. Mana pernah Deacon Eric berpikir bahwa satu saat dia akan bekerja di Prudensial? Atau mana pernah Ibu Lulu pikirkan satu saat dia akan jadi komite audit, ya, di tempat saya bekerja? Nggak pernah. Kita bayangkan, itu rancangan Tuhan. Atau lebih dalam lagi, saya kasih contoh. Di sini ada saudara saya namanya Cardo, ikut ibadah, ya. Saya sudah lama tidak bertemu dengan Cardo, ya. Kita bertemu, dan sekarang saudara saya ini, kami dari kecil sama-sama, ya, tinggal bareng-bareng di Jakarta Utara. Dan sekarang kita ketemu, dia tahu saya sudah jadi gembala, jadi pendeta. Waktu saya kumpul-kumpul dengan beliau dari kecil, kita cuma main-main gitar, nyanyi-nyanyi lagu, vokal grup kemana-mana. Nggak pernah saya punya cita-cita jadi pendeta. Nggak pernah terpikir oleh saya. Situasi yang kita capai saat ini, Pak Indra yang punya usaha, tidak pernah Pak Indra pikirkan sebelumnya. Ini mungkin kita pernah lain, tapi tiba-tiba di jalan arah. Karena Tuhan yang menentukan. Tuhan yang mempersiapkan hidup kita. Karena Tuhan memanggil kita masuk dalam sebuah rencana Dia, masuk dalam sebuah rancangan Dia untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang, untuk menjadi kaki tangan Tuhan menggapai orang-orang yang perlu kita saksikan kebenaran Tuhan dan kerajaan surga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Serahkanlah segala cita-cita kita, mimpi kita, keinginan kita, maka akan terlaksana segala rencanamu. Karena apa? Engkau ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan merencanakan yang indah-indah untuk setiap kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Nah, saya mau perdalam di dalam Amsal 16 ayat 7. Saya baca ayat 7, ya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan Dia. Haleluya. Jika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka jalan kita akan diatur oleh Tuhan. Amsal memberikan contoh, Salomo memberikan contoh bahwa musuh kita pun akan didamaikan. Sekalipun kita punya kehalangan yang sangat besar, halangan paling besar adalah musuh-musuh kita, ya, orang yang membenci kita atau orang yang tidak suka dengan kita. Tuhan akan damaikan. Artinya apa? Tuhan akan luruskan jalan kita. Tuhan akan masuk dalam hidupmu dan Dia mengolah hidupmu, Dia membentuk hidupmu, Dia menata hidupmu, Dia membentuk menjadi bejana yang indah sesuai dengan kehendak-Nya. Dan itu yang kita peroleh. Apa? Tuhan akan mendamaikan kita. Tuhan akan menghalau, Tuhan akan mematahkan kendala-kendala atau halangan-halangan yang ada di muka kita dalam kita merencanakan cita-cita kita.
dalam merencanakan apapun itu. Tuhan mendamaikan. Artinya apa? Orang percaya tidak halangan dalam mencapai rancangan yang Tuhan siapkan buat dia. Sewaktu saya kecil, saya pernah sakit dan papi saya sudah nangis-nangis, almarhum papi, karena saya sudah dipegang nadinya nggak ada katanya. Makanya nama saya Hizkia, ditambahin Hizkia itu. Sedangkan nama saya ditambahin Hizkia Octavian Hentom Wehanto. Panjang nama saya, udah kayak kereta api, ya kan? Ditambahin Hizkia. Karena apa? Mami saya panggil Pendeta Runsulangi. Saya masih ingat sampai sekarang, karena ini cerita yang membangun hidup saya. Dan didoakan, tiba-tiba nadi saya muncul lagi. Papi saya udah nangis-nangis, ngeraung-ngeraung. Karena cukup lama nadi saya nggak ada. Mami saya berdoa dengan pendeta itu dan bernasar, jika anak saya ini sembuh, aku akan serahkan dia menjadi hamba Tuhan. Saya berusaha lari dari panggilan itu. Tapi nasar orang tua saya kepada Tuhan, Tuhan tetap minta. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan baik. Kenapa? Karena yang saya alami sekarang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini sebetulnya agak lebih senang di marketplace. Dia berikan dua-duanya. Tuhan itu baik. Jadi saya percaya Pak Marlon tidak pernah dia akan berpikiran jadi dokter. Paling waktu dia masih muda, cita-cita yang penting S1 saja lah. Kira-kira begitu Pak Marlon ya. Tapi tiba-tiba di kantornya ada kesempatan. Tuhan buka kesempatan itu. Dan Tuhan berikan kekuatan kepada beliau untuk sekolah sampai setinggi-tingginya, untuk jadi saksi. Tuhan buka kesempatan itu. Karena Tuhan selalu menata orang-orang yang berseru kepadanya, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, jangan pernah engkau tinggalkan aku. Kita mau lihat di dalam Amsal 16 ayat 7, apa maksudnya? Menjelaskan janji Allah. Ini sebetulnya ayat 7 ini, Amsal 16 ayat 7 berbicara bagaimana Allah berjanji kepada bangsa Israel, ya, ini ayatnya seperti itu, bahwa dia akan melaksanakan kehendaknya menghalau musuh-musuh bangsa Israel. Waktu itu kita berbicara dalam hal bangsa Israel berperang. Allah menghalau, ya. Tetapi kalau kita lihat dalam PB, ya, kita lihat dalam pandangan PB Perjanjian Baru, lebih tinggi lagi tingkatannya. Dalam PB, Tuhan berjanji orang percaya akan mengalami perseteruan yang permusuhan yang berbeda dengan manusia waktu zaman bangsa Israel. Waktu zaman bangsa Israel, permusuhan dengan bangsa-bangsa di sekitar dia. Ya kan? Tapi waktu zamannya PB, manusia akan berperang untuk melawan dunia ini, untuk melawan iblis. Ya. Kita baca dalam Matius 5 ayat 10 supaya lebih jelas. Matius 5 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kita, orang yang percaya pada Tuhan, kalau kita diuji, kita dianiaya batin kita dianiaya oleh berbagai situasi
Saat ini kita teraniaya karena kita tidak bebas kemana-mana. Tapi kita sedang diuji untuk masuk ke sebuah tatanan baru, di mana Tuhan memiliki cara yang berbeda untuk beribadah. Tuhan memiliki cara yang berbeda untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memiliki cara yang berbeda untuk menyebarkan Injil sampai ke pedalaman-pedalaman, sampai ke pelosok daerah terpencil. Itu yang Tuhan mau lakukan saat ini. Dan kita harusnya berbangga karena iman yang kita miliki ini akan disebarluaskan sampai ke ujung bumi. Lukas 21 ayat 17. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ini aniaya yang kita akan alami nanti. Orang akan membenci kita karena nama dia. Jadi zaman ini, zaman kita dianiaya, kita diajar, disiplinkan oleh Tuhan. Situasi saat ini membuat kita disiplinkan oleh Tuhan. Untuk kita apa? Untuk kita belajar berhubungan langsung dengan Tuhan. Sebagai gembala atau pendeta hanya menjadi, sebetulnya kita pendeta hanya menjadi, kedepannya hanya akan menjadi seperti I.O. ya, mengorganisir gereja itu. Karena jemaat yang nanti di new normal nanti akan ada jemaat, mereka akan memiliki iman yang tidak melihat figur gembala, yang tidak melihat figur pendeta, tapi melihat figur gembala kita, gembala agung kita. Tingkatnya akan kesana tingkatnya. Figur gembala kita adalah figur yang agung, tidak ada cacat, tidak bercelah. Akan masuk ke sana tingkatannya. Tingkatan iman kita. Karena Allah itu cemburu. Allah tidak mau ada di dalam iman orang-orang yang beriman atau mengadmire dalam bahasa Inggrisnya, mengadmire kepada seseorang. Allah mau orang itu mengadmire atau merasa bangga dengan dia yang ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa sana. Allah mau seperti itu. Bukan Allah mau ada jemaat GKI Given yang mengidolakan gembalanya. Contoh ya, padahal sih nggak ada mungkin. Allah tidak mau, dan saya juga tidak mau. Saya mau jemaat GKI Given mengidolakan gembala agung yang nanti kita akan peringati sakramen melalui perjamuan kudus. Karena kalau engkau mengagungkan dia, mengadmire dia, membanggakan dia, engkau tidak pernah akan kecewa. Saya secara pribadi sedikit sharing. Saya mengagungkan dia. Dan kekecewaan sebagai manusia itu ada. Tapi dia menghibur hati saya melalui firman Tuhan. Manusia punya kekecewaan. Saya sangat yakin itu. Saya juga punya. Tapi ketika kita kecewa, kita datang di bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya diuji Tuhan. Kita menangis kepada dia. Kemarin waktu saya persiapan firman Tuhan ini, Tuhan tegur saya dan saya menangis terseduh-seduh. Saya berteriak, iya Tuhan. Karena banyak sekali ujian-ujian yang Kau berikan yang saya masih sering bertanya, untuk apa Tuhan? Untuk apa Tuhan? Tapi Tuhan sudah menguji kita untuk lebih sempurna, lebih baik lagi dalam mencintai dia. Aniaya atau Matius 5 ayat 10, kebenaran adalah apa? Kebenaran, kita balik lagi ke Matius 5 ayat 10. Biar urut.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kebenaran, berbahagia kita karena sebab kebenaran kita dianiaya. Kebenaran yang seperti apa yang dimaksud dalam Alkitab ini? Kita buka dalam Lukas 17. Lukas 17 ayat 20 sampai 23. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiria. Karena kita tahu kerajaan Allah sudah ada di hati kita. Ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ayat 22, dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Ini ketika Yesus mengatakan, dia sudah terangkat. Dan orang akan berkata kepadamu, lihatlah ia ada di sana, lihatlah di sini, dan kamu pergi, jangan kamu ikut. Sebab kita dibingungkan, kita dibimbang. Ujian kita adalah apa? Banyak orang mengaku saat ini ada Tuhan di sana, ada Tuhan di sini, ya. Ada, kalau lihat di media sosial, ada yang tampangnya gondrong mengikuti gaya-gaya foto. Ada di sana. Tuhan bilang, jangan pernah engkau bimbang, karena aku jelas kapan aku datang. Kapan aku datang, akan ada tanda-tanda, akan ada era-era baru yang terjadi. Bahkan nanti kita akan menghadapi kegelapan. Kalau kita membaca Wahyu, harusnya kita semakin hari semakin setia dalam rancangan dan dalam panggilan kita. Karena masa pandemi belum apa-apa sebetulnya dari apa yang akan terjadi nanti. Jadi, mari kita siapkan iman kita, supaya iman kita tidak gugur. Yang kedua, Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Haleluya. Hati manusia memikir-mikirkan begini, begini. Ya, tapi kita tidak tahu Tuhan yang menentukan arah hidup kita. Tuhan memanggil kita dan Tuhan masukkan kita dalam rancangan yang indah. Tuhan yang mengatur kita. Melalui Salomo atau Amsal ini, Tuhan mau menyatakan, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sesukses apapun kita, secerdas apapun kita, tak pernah akan mampu melawan kehendak Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang menentukan arah kita. Oleh sebab itu, serahkan perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan, apa yang kita rencanakan. Yesaya 64 kita buka. Yesaya 64. Yesaya 64 ayat 8 dan 9. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, janganlah mengingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Tetapi sekarang ya Bapa, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah tanah liat kami. Tuhan yang membentuk kita semua, Tuhan yang mengatur kita semua, Tuhan yang membentuk hidup kita, Tuhan yang merencanakan yang terbaik buat kita. Jadi jangan pernah kita bimbang dengan ujian-ujian situasi saat ini. Kita buka di dalam Yeremia 29.
Ini lebih indah lagi ayatnya. Yeremia 29. Ayat 11 sampai dengan 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Bukan setengah harapan, penuh harapan, full. Firman Tuhan dia bilang, hari depan yang setengah harapan, nggak ada. Penuh harapan. Dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tapi Tuhan minta, harapanmu akan aku penuhi. Tapi datanglah kepadaku dalam doa dan berseru kepadaku. Dan ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa-bangsa, dari segala tempat kemana kamu dicerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Janji ini buat bangsa Israel, tapi janji ini berlaku kepada kita semua. Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan mengumpulkan kita, dan Tuhan akan membawa kita ke tanah perjanjian, yaitu langit baru, bumi yang baru, yang Tuhan siapkan buat kita. Dan kalau kita lulus dalam ujian kita, ya, bukan bicara nanti, tapi kita bertahan dalam iman kita, maka Tuhan akan melihat, memberikan sebuah kita bukti. 1 Korintus 2 ayat 9 dan ayat 10. Ayat ini adalah ayat eskatologi atau ayat akhir zaman. Tapi ayat ini adalah ayat pegangan kita untuk kita melihat perubahan hidup kita. Tetapi ada tertulis, 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya, ini bicara kerajaan surga, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sejak dari bumi tidak pernah kita lihat Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan membuka rahasia-rahasia rancangan Allah dalam hidup kita. Begitu kita berdoa terus, kita tanya, Tuhan akan berikan tanda-tanda. Tuhan akan bilang, pasti waktu Pak Marlon dapatkan kesempatan untuk mendapat kuliah dokter, pasti ada tanda-tanda yang Tuhan berikan. Karena Roh Kudus. Haleluya. Dan Tuhan sudah siapkan kita melakukan transformasi iman itu. Transformasi iman itu akan membawa kita terlepas dari ujian, terlepas dari tanda-tanda hidup kita, terlepas dari segala-galanya. Mari kita buka di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan siapkan alatnya melalui Roma 12 ini, transformasi. Apa transformasi? Tuhan bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Itu transformasinya, perubahannya. Jangan Tuhan bilang, kalau engkau akan melihat hasil ujian yang ini engkau lulus, engkau mencapai apa yang engkau inginkan, apa yang engkau pikirkan, dan engkau bawa kepada hidupku, ke bawah dalam tanganku, dan engkau akan tercapai. Tuhan bilang, engkau tinggalkan hidupmu yang lama. Jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan bilang, tinggalkan hidupmu yang lama. Terjadi transformasi hidupmu.
Tuhan sudah siapkan ayatnya. Di dalam Roma 12 ayat 2 ini. Tuhan bilang, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Karena kalau engkau berubah dengan budimu yang diurapi Roh Kudus, engkau akan tahu mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Dan engkau akan melihat kehendak Tuhan itu terjadi di hadapanmu. Engkau akan mencapai hidupmu. Engkau akan kejar mimpimu. Engkau akan kejar cita-citamu sesuai dengan yang Tuhan siapkan buat kita semua. Itu yang Tuhan inginkan. Dan kesimpulannya adalah, ketika kita lolos dalam ujian yang panjang ini ya, iman kita diuji. Setiap hari kita diuji. Sudah kita berbuah-buah juga. Kalau kita berubah, tinggalkan hidup kita yang lama, kita akan berbuah-buah di situ. Karena hidup lama itu tidak berkenan daripada Allah. Kalau kau masuk dalam hidupmu yang baru, terjadi transformasi hidupmu, engkau akan berbuah-buah dan engkau akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, dan engkau akan mencapai cita-citamu. Apa yang kau pikirkan, engkau akan berada di bawah kakinya Tuhan, dan Tuhan akan memberikan itu terjadi dalam kehidupanmu. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Kita masuk dalam persiapan kudus. Siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Di hadapan saya ada roti dan ada anggur. Haleluya Yesus. Yesus. Amin Yesus. Haleluya. Kita berdoa, Tuhan, di hadapan jemaat-Mu di rumah masing-masing yang telah mereka persiapkan. Saat ini ada tubuh-Mu dan darah-Mu yang kami lambangkan melalui roti dan anggur ini. Ketika kami berdoa dan kami pegang dan kami makan, terjadilah kami mengimani bahwa ini adalah tubuh dan darah-Mu, Yesus. Kami bergumul akan hidup kami, Tuhan. Kami banyak memiliki rasa ketakutan, ujian, bahkan situasi yang menghimpit kami. Tapi kami tahu ada Engkau yang telah berkorban di kayu salib. Engkau mati untuk kami semua. Dan kami memperingati kematian-Mu di kayu salib melalui perjamuan yang kudus ini. Kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus, Tuhan. Urapi kami semua. Ampuni salah dan dosa kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kita angkat roti dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan iman, masalahmu akan tolong Tuhan. Dengan iman engkau disembuhkan. Karena darah anak domba Paskah, tubuhnya adalah bilur-bilur yang sanggup menyembuhkan segala bentuk penyakit. Demikianlah juga ia mengambil cawan
sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum cawan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Di rumah kita masing-masing kita berdoa. Ucapan syukur kepada Tuhan karena kita masih mampu merayakan sakramen perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita dan pertolongan dari penuh dengan tubuh yang sehat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kami boleh merayakan sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing. Engkau lawat jemaat-Mu Tuhan. Pergumulan mereka, masalah mereka, kesehatan mereka Engkau tolong. Lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk jemaat yang mendengarkan rekaman ini. Jaga mereka, lindungi mereka, apapun pergumulan mereka, Engkau tolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena sungguh indah persekutuan dengan-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Diaken Erik. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala atas firman dan perjamuan kudus yang telah kita nikmati bersama. Bersama dengan seluruh umat percaya yang ada di dunia, kita mau mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Kepada Yesus Kristus, dan Tuhan kita. Dan darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dalam kerajaan maut, aku dari antara orang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan mati hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, yang kudus dan amin. Kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita mau memberikan persembahan. Kita menyisihkan sebagian apa yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk menunjang dan menopang operasional gereja pada masa pandemi. Dan ada lagi yang kita mau ambil bagian di dalam sidang sinode pada bulan November. Kita tidak lupa untuk membantu sebagai bagian dari sinode. Kita harus membantu jalannya sidang sinode pada bulan November. Kita mau angkat pujian tiada terukur. Persembahan dapat diberikan ke rekening yang ada di dalam grup jemaat. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, untuk selamat memuji Engkau, Yesus, ajaib kekuatanmu. Hatiku memuji namamu. Begitu besar kasih
kasih langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Saya minta kesediaan dari Bapak Ibu Bendahara untuk berdoa. Tante Eda. Berdoa untuk persembahan. Puji syukur hormat kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami yang tak pernah berkesudahan. Dan pada siang hari ini kami berterima kasih firman-Mu sudah Kau taburkan melalui Pak Pendeta kami, Gembala kami. Biarlah berkat semua itu datang boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus buat kami semua jemaat-Mu dan buat hamba Tuhan kami. Terima kasih biar firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami dan dapat menguatkan iman percaya kami untuk terus bersandar ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan, pada siang hari ini juga kami sudah selesai dengan perjamuan kudus. Kami mengucap syukur atas semuanya. Dan kami menyerahkan Tuhan pada saat ini persembahan yang kami akan berikan kepada Engkau. Biarlah boleh jadi di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kemuliaan dalam gereja kami, dalam kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati kami semua Tuhan. Walaupun kami belum memberi, tapi kami percaya Engkau beri yang terbaik buat kami. Haleluya, terpujilah kasih memberkati hidup kami. Amin. Terima kasih, Diakan Eda. Kita masuk ke dalam akhir dari ibadah kita, di penghujung ibadah kita. Pujian, penyembahan telah kita naikkan, kesaksian telah kita dengarkan, dan firman Tuhan dan perjamuan kudus telah kita nikmati bersama. Kita mau berpisah dan akan ditutup dengan doa syafaat dan doa berkat oleh hambanya. Kita angkat satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus.
bersatu di dalam doa. Nama-Mu yang kudus dan ajaib Tuhan, yang menjadi pembebas dan yang menjadi kekuatan di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa Sang Pemberi kehidupan, sehingga kami boleh dilayakkan dan boleh Tuhan menerima lawatan-Mu melalui persekutuan yang indah pada hari Minggu saat ini, di mana perjamuan-Mu Tuhan juga menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada saat ini Bapa. Sebagaimana firman-Mu katakan Tuhan bahwa pertolongan kami datangnya daripada-Mu. Demikianlah juga Tuhan jalan-Mu yang tidak dapat terselami, yang akan terus menjadi pengharapan kami hidup di dalam Engkau. Untuk itu ya Bapa, ampuni dan layakkanlah kami, sehingga kami yang datang kepada-Mu membawa syafaat kami Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Bapa kami yang di surga, sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, dan jawablah kami, sebab sengsara dan miskin kami. Peliharalah nyawa kami, sebab kami adalah orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Sebab kepada-Mu lah kami berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa kami hamba-Mu bersukacita. Sebab kepada-Mu lah ya Tuhan, kami angkat jiwa kami. Sebab memang Engkau-lah ya Tuhan yang baik dan yang suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Pasanglah telinga kepada doa kami ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonan kami. Sebab pada hari kesesakan kami datang berseru kepada-Mu, karena Engkau-lah yang menjadi jawaban kami. Tidak ada seperti Engkau ya Bapa di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri sajalah Allah. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu ya Tuhan, supaya kami hidup menurut kebenaran-Mu, dan bulatkanlah hati kami untuk takut akan nama-Mu. Kami hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah kami dengan segenap hati kami, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas kami, dan Engkau telah melepaskan nyawa kami dari dunia orang mati yang paling bawah. Dan memang hanya Padamu lah ya Tuhan kami datang membawa seluruh kebenaran hidup kami. Secara khusus Tuhan kami berdoa, biarlah kekuatan yang sejati daripada Tuhan terus menopang jemaat-Mu, secara khusus jemaat GKI Sikipan saat ini dimanapun berada. Kami yang sudah mengikuti ibadah, biarlah damai sejahtera dan belas kasihan Tuhan turun menyertai kami. Jikalau ada di antara jemaat kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, biarlah oleh luar kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau menjadi kesembuhan yang sejati, mengalir dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut jemaat kami, Bapa. Melalui persekutuan yang indah dengan-Mu, melalui roti dan anggur Tuhan, boleh menjadi kekuatan agar kami boleh dimampukan menjalani hari kami ke depannya, Bapa. Bahwa memang tidak ada yang pasti selama kami hidup di dunia, tetapi kepastian kami untuk tinggal di langit dan bumi yang baru ada di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih karena firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh datang membawa seluruh pengharapan kami, bahkan seluruh pergumulan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, dan biarlah Engkau juga boleh menopang pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk terus dipimpin dengan hikmat yang daripada Tuhan Yesus. Sementara ini Tuhan, di Pulau Jawa, di Pulau Bali juga Tuhan sedang melaksanakan PPKM. Biarlah seluruh aparat kepolisian yang bertugas, para nakes, dokter, dan seluruh yang bertugas ya Bapak, diperkuatkan daripada Tuhan Yesus. Penghiburan akan melingkupi setiap mereka Bapak, sehingga di dalam tugas tanggung jawab itu, Tuhan hadir melawat setiap mereka. Begitu juga dengan kami semua Tuhan, biar lawatan Tuhan menyertai dan menaungi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau boleh memimpin jalannya ibadah kami dari awal pertengahan dan akan berakhir pada saat sekali lagi kami mengucap syukur karena pertolongan dan pimpinan Tuhan yang menyertai ibadah kami. Terimalah
ucapan syukur dan persembahan kami Tuhan, melalui pujian penyembahan kami, melalui firman-Mu yang indah dan menguatkan kami kembali, bahkan seluruh keberadaan hidup kami boleh menyenangkan hati. Dan kami mau sempurnakan doa ini Tuhan, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kasih Allah, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan, bahwa pertolongan dan pimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Pencipta langit dan bumi, yang akan menyertai engkau keluar masuk pintu rumahmu, dan akan menuntun seluruh seisi rumahmu di dalam kesehatan, kekuatan, bahkan juga rohanian yang semakin tumbuh berkembang di dalam pengenalan yang takut akan Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang daripada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan menuntun kehidupan kita sekalian, mulai daripada hari ini, sampai Ia akan datang kembali, menjemput kita saleh-salehnya, masuk di langit yang baru, dan bumi yang baru. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa silakan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu boleh menutup semua dengan saat teduh kembali. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.